Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan laporan akhir mata kuliah analisis dan perancangan sistem berorientasi objek, yang mana kami mengambil sistem informasi peminjaman aset. Nah, di sini ada anggota kelompok saya, yaitu dengan saya sendiri Zaki Nugraha Muhammad, dan di sini ada Nanda Rianti, Wirahmadita, Rafilia Mutiara Purwani, dan Rizky Adeningsih. Yang pertama, di sini ada bab 1 pendahuluan. Poin pertama itu adalah latar belakang. Nah, jadi latar belakang dari pembuatan sistem ini, yang pertama itu karena kehidupan di perkuliahan itu tuh memerlukan perkembangan teknologi, terutama pelayanannya. Nah, ada banyak jenis pelayanan yang kampus yang bisa memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Nah, salah satunya itu sistem peminjaman aset, yang mana tema yang kami ambil dalam kasus laporan akhir ini. Nah, jadi sistem peminjaman aset seperti barang di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya dalam pelaksanaannya ini masih dilakukan secara manual. Dalam proses yang telah berjalan, terkadang pihak terkait lupa melakukan pencatatan daftar peminjaman barang, kemudian menerima surat permohonan peminjaman pada hari yang sama namun berbeda peminjam, sehingga terjadi tumpang tindih acara yang membuat salah satu pihak harus bersedia mengalah. Sehingga pembuatan sistem peminjaman aset kampus ini ditujukan untuk mempermudah kegiatan peminjaman aset kampus yang lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, pengolahan data peminjaman aset dapat dilakukan secara terkomputerisasi. Di sini ada poin keduanya, itu ada analisis masalah. Jadi berdasarkan latar belakang tadi, dapat diambil kesimpulan masalah penyebab dibuatnya sistem informasi peminjaman dan pembelian aset berbasis web ini adalah yang pertama, yaitu tidak adanya pendataan yang rapi mengenai data aset yang dimiliki, sehingga jumlah peralatan dan ketersediaan tidak diketahui dengan jelas. Yang kedua, yaitu sulitnya mencatat peminjaman aset karena banyaknya peminjaman dan terkadang mahasiswa mengubah tanggal pemakaiannya. Yang ketiga, tidak adanya pendataan yang baik pada peminjam, sehingga sulitnya memberikan sanksi ketika peminjam menghilangkan atau tidak mengembalikan peralatan. Yang terakhir, itu tidak praktisnya proses pinjaman aset karena harus melewati prosedur yang membutuhkan. Selanjutnya, use case akan dijelaskan oleh anggota yang lain. Baiklah, selanjutnya yaitu use case diagram. Jadi berdasarkan permasalahan yang telah dideskripsikan pada latar belakang sebelumnya, dapat diketahui bahwa suatu use case itu memperlihatkan keterlibatan antara sistem dan aktor seperti yang digambarkan pada gambar ini. Dari gambar ini kita tahu bahwa terdapat dua aktor yang akan berperan di dalam sistem, yaitu anggota dan admin. Sebelum dapat melakukan login, seorang anggota harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Kemudian mereka baru bisa melakukan login, selanjutnya bisa melakukan peminjaman, serta bisa melakukan pengembalian. Setelah itu, admin dapat melakukan pembuatan laporan. Selanjutnya, skenario diagram. Pada use case registrasi, aktor yang berperan yaitu mahasiswa sebagai peminjam dengan type primary. Tujuannya yaitu untuk mendaftarkan akun. Deskripsi proses ini merupakan proses pendaftaran akun pengguna, menginput nama lengkap, NIM, email, dan kata sandi pengguna, lalu sistem akan mendaftarkan akun tersebut. Setelah pengguna berhasil melakukan proses ini dan akun tersebut sudah diaktifasi, pengguna dapat melakukan proses login akun. Pada tabel skenario registrasi, aksi aktor menginputkan nama lengkap, NIM, program studi, email, username, dan kata sandi, lalu menekan tombol register. Selanjutnya aksi sistem yaitu sistem melakukan proses pendaftaran akun pengguna. Sistem menampilkan pesan berhasil mendaftarkan akun dan mengirimkan email akun serta mengarahkan pengguna ke menu login akun. Selanjutnya aksi aktor yaitu membuka email aktivasi yang dikirim dan menekan tombol konfirmasi akun pada email yang diterima.
Sistem melakukan aksi mengaktifasi akun pengguna dan menampilkan pop-up yang berisi akun berhasil diaktifasi pada halaman website. Untuk use case yang kedua, untuk skenario yang kedua dengan nama use case login, aktor yang berperan yaitu anggota peminjam, tipenya itu primary dan tujuannya untuk autentikasi akun dan deskripsinya berupa proses login akun pengguna setelah berhasil didaftarkan. Proses ini dimulai dari penginputan username dan password akun pengguna, lalu sistem akan memeriksa apakah kombinasi username dan password yang telah dimasukkan tersebut telah benar. Untuk jika benar, maka akun pengguna sudah terautentikasi dan dapat menggunakan semua layanan yang ada. Proses ini merupakan pengecekan email dan kata sandi akun pengguna apakah benar-benar sudah terdaftar atau belum. Untuk skenario-nya, yaitu aksi yang pertama itu dilakukan oleh aktor berupa penginputan username dan password. Lalu masuk ke aksi kedua, masih dilakukan oleh aktor itu menekan tombol login. Dan aksi yang ketiga itu dilakukan oleh sistem berupa melakukan proses autentikasi akun pengguna. Aksi keempat, sistem menampilkan pesan berhasil masuk dan mengarahkan pengguna ke halaman utama sistem. Maka kondisi akhirnya yaitu sistem menampilkan pesan berhasil mengautentikasi akun dan mengarahkan pengguna ke halaman utama dari sistem tersebut. Lalu untuk proses peminjaman, di mana aktor yang berperan di sini adalah anggota atau peminjam dengan tipe primary untuk tujuan melakukan peminjaman aset. Yang mana untuk aksinya yang pertama itu user akan memilih menu peminjaman aset. Lalu sistem menampilkan menu peminjaman aset. Aksi ketiga, user menekan tombol pinjam pada interface sistem peminjaman aset dan sistem akan menampilkan form peminjaman aset. 5. User akan mengisi form peminjaman aset dan menekan tombol verifikasi peminjaman. Lalu terakhir, sistem akan menampilkan pesan konfirmasi peminjaman aset berhasil. Baik, untuk skenario use case selanjutnya yaitu skenario use case proses pengembalian. Yang mana aktornya itu sama, yaitu peminjam atau anggota dengan tipe primary dan tujuannya itu untuk melakukan pengembalian aset. Nah, jadi untuk skenario-nya yang pertama itu dari aktornya di sini user atau peminjam akan memilih menu pengembalian aset dan nanti sistem akan menampilkan menu pengembalian aset. Lalu user memilih aset yang ingin dikembalikan dan sistem akan menampilkan form data aset tersebut. Lalu aktor akan menekan tombol selesai untuk mengembalikan aset. Dan nantinya sistem akan menampilkan pesan konfirmasi pengembalian aset telah berhasil. Untuk use case yang terakhir yaitu laporan, aktor yang berperan admin, tipenya primary, dan tujuannya untuk membuat laporan aset. Untuk skenario-nya, aksi yang pertama yaitu aktor memilih menu laporan, kemudian sistem akan menampilkan menu laporan, selanjutnya aktor akan memilih tombol cetak laporan bulanan, dan sistem akan menampilkan laporan bulanan yang berisi data-data peminjaman dan pengembalian aset. Selanjutnya di sini ada kandidat kelas. Nah, ini ada tabelnya, yang mana ada beberapa kategori. Kategori yang pertama itu ada objek fisik. Objek fisik dari sistem ini itu adalah aset, yang mana itu diperlukan. Dan untuk kategori kedua itu ada transaksi. Dan transaksi yang ada di sistem ini yaitu ada transaksi peminjaman dan pengembalian. Karena keduanya itu diperlukan. Kategori yang ketiga itu adalah peran. Karena peran pada sistem ini itu ada mahasiswa, anggota, admin, dan pimpinan. Karena yang diperlukan itu mahasiswa, anggota, dan admin, dan yang tidak diperlukan untuk pimpinan. Untuk kategori yang keempat itu ada piranti, untuk objeknya komputer, dan itu tidak diperlukan. Nah, kategori yang kelima itu ada proses, yang mana proses pada sistem ini ada 3, yaitu proses peminjaman, proses pengembalian, dan proses pembuatan laporan, yang mana ketiganya diperlukan. Dan untuk kategori yang terakhir itu ada katalog, dan nama objeknya itu daftar akun, dan itu diperlukan. Di sini ada kandidat kelasnya, ada mahasiswa, anggota, admin, aset, peminjaman, pengembalian, dan laporan.
Selanjutnya sequence diagram. Pada sequence diagram untuk use case registrasi, peminjam itu akan mengisikan form daftar di halaman daftar dan mengklik daftar, sehingga sistem akan memproses pendaftaran dan penyimpan data pada database. Jika proses pendaftaran dan penyimpanan data ini berhasil, maka database akan memberikan username dan password kepada peminjam. Jika prosesnya gagal, maka sistem akan menampilkan pesan gagal mendaftarkan akun, sehingga peminjam harus mengisi form daftar dan mengulang kembali proses pendaftarannya. Selanjutnya, sequence yang kedua itu ada sequence login dari use case login. Yang pertama, admin ataupun user berupa peminjam itu melakukan action berupa mengklik button login, maka kelas prosedur ataupun fungsi dari button login action ini akan diaktifkan lalu masuk ke kelas form login. Di dalam kelas form login ini terdapat sebuah prosedur juga berupa proses login, yang mana di sini membutuhkan sebuah input berupa username dan password, lalu akan masuk ke kelas login dan akan dicek apakah username dan juga password itu tuh yang dimasukkan itu merupakan sudah benar atau belum, dan itu merupakan password dan username dari admin atau dari peminjam. Jika password dan juga username yang dimasukkan telah benar, maka akan masuk ke halaman utama admin, atau jika salah, maka akan terdapat error message berupa password dan username yang dimasukkan salah. Baik, selanjutnya adalah sequence diagram peminjaman, yang mana di sini aktor atau usernya akan melakukan login terlebih dahulu untuk masuk ke dalam halaman utama. Lalu dari sini user akan memilih menu peminjaman aset. Nah, dari menu ini user akan menekan tombol pinjam, yang mana akan masuk ke dalam form peminjaman aset. Di sini user akan mengisi form peminjaman aset dan juga menekan tombol verifikasi peminjaman aset, yang mana akan diproses dalam peminjaman aset, dan jika berhasil datanya akan tersimpan dalam database peminjaman. Nah, pada form peminjaman aset ini juga, jika verifikasinya berhasil, maka akan langsung terupdate tanggal pengembalian aset, dan juga datanya akan langsung masuk ke dalam database. Selanjutnya yaitu sequence diagram pengembalian. Nah, di sini peminjam, aktornya itu peminjam atau anggota itu tadi akan melakukan login terlebih dahulu, karena nanti akan masuk ke halaman utama. Nah, di halaman utama nanti peminjam akan memilih menu pengembalian, yang nanti sistem akan menunjukkan halaman pengembalian aset. Lalu peminjam akan memilih aset mana yang ingin dikembalikan. Jadi nanti akan diperlihatkan list aset apa saja yang sedang dipinjam, dan nanti peminjam akan memilih aset mana yang ingin dikembalikan. Lalu setelah memilih aset mana yang ingin dikembalikan, nanti sistem akan memunculkan form pengembalian aset tersebut. Nah, lalu peminjam akan menekan tombol selesai untuk mengembalikan aset. Lalu data akan masuk ke dalam data pengembalian, dan sistem akan mengkonfirmasi bahwa pengembalian telah sukses. Sequence yang terakhir yaitu sequence diagram laporan. Nah, di sini user akan memilih form laporan pada halaman form laporan, kemudian user akan menginput laporan di halaman laporan, kemudian user bisa menyimpan laporan yang telah dibuat tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu kelas diagram. Untuk gambarnya bisa dilihat di sini. Terdapat 7 kelas, yaitu mahasiswa, anggota, pengembalian, peminjaman, aset, admin, dan juga laporan. Dari setiap kelas tersebut memiliki atribut, yaitu properti yang dimiliki oleh kelas yang menggambarkan batasan dari nilai yang dapat dimiliki oleh properti tersebut.
Selain itu juga setiap kelas memiliki operasi, yaitu sebuah implementasi dari layanan yang dapat diminta dari beberapa objek dari kelas yang mempengaruhi behavior. Jadi dari kelas mungkin memiliki beberapa operasi atau juga bisa tanpa operasi sama sekali. Baiklah, selanjutnya activity diagram. Activity diagram ini memodelkan workflow proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Activity diagram juga bermanfaat untuk menggambarkan parallel behavior atau menggambarkan interaksi antara beberapa use case. Yang pertama itu activity diagram untuk use case registrasi, di mana aktor memulai membuka halaman daftar, lalu sistem menampilkan halaman daftar. Setelah itu, aktor menginputkan email, nama lengkap, username, dan kata sandi, lalu menekan tombol daftar. Selanjutnya, sistem akan memproses apakah data yang diinputkan itu valid atau tidak. Jika valid, maka sistem akan mendaftarkan akun pengguna, menyimpan data pendaftaran akun pengguna, lalu menampilkan pesan berhasil mendaftarkan akun dan mengarahkan pengguna ke menu login, dan prosesnya berakhir di situ. Jika sistem memutuskan data yang diinputkan tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan gagal mendaftarkan akun. Selanjutnya, sistem akan berhenti. Activity diagram proses login itu dimulai dengan admin menginputkan username dan password, lalu menekan tombol login, lalu sistem akan memproses apakah username dan password tersebut benar atau salah. Jika benar, sistem akan menampilkan halaman utama admin, lalu proses selesai, dan jika salah, sistem akan menampilkan peringatan untuk memasukkan username dan password yang benar. Selanjutnya, activity diagram proses peminjaman aset dimulai dari aktor atau user memilih menu peminjaman aset, sistem menampilkan halaman menu peminjaman aset, lalu aktor menekan tombol pinjam dan pada interface sistem peminjaman aset, sistem menampilkan form peminjaman aset. Setelah itu, user mengisi form peminjaman aset, dan user menekan tombol verifikasi peminjaman. Selanjutnya, sistem menampilkan pesan terkonfirmasi peminjaman atau asetnya berhasil dipinjam, dan proses berhenti sampai situ. Selanjutnya, activity diagram pengembalian, di mana user memilih menu pengembalian aset, lalu sistem menampilkan menu pengembalian aset. Selanjutnya, user memilih aset yang ingin dikembalikan, lalu sistem menampilkan form data aset tersebut, dan user menekan tombol selesai saat untuk pengembalian aset, lalu sistem menampilkan pesan konfirmasi peminjaman aset berhasil, dan prosesnya berhenti di sampai situ. Dan yang terakhir itu ada di activity diagram laporan, di mana aktor atau di sini admin memilih menu laporan, lalu sistem menampilkan menu laporannya. Selanjutnya, admin memilih tombol cetak laporan bulanan, lalu sistem menampilkan laporan bulanan yang berisi data-data peminjaman dan pengembalian aset. Prosesnya berhenti sampai di sana. Baik, selanjutnya adalah komponen diagram. Nah, pada komponen diagram ini tentu saja terdapat aplikasi, yaitu SIPA atau Sistem Informasi Peminjaman Aset, yang mana dalam sistem ini terdapat usernya, yaitu mahasiswa, dan juga terdapat proses transaksi berupa peminjaman dan pengembalian. Dalam sistem ini juga akan terhubung dengan admin servernya dan database-nya yang diberikan nama aset DB. Selanjutnya, deployment diagram akan dijelaskan oleh Adi. Untuk deployment view menggambarkan proses-proses yang berbeda pada sistem yang berjalan dan bagaimana relasi di dalamnya. Deployment view digambarkan sebagai node yang terpisah pada browser. Deployment view diilustrasikan sebagai diagram tunggal yang dapat dibuka dengan double klik pada node deployment view pada browser. Langsung saja ke diagramnya. Nah, ini merupakan deployment diagram. Untuk yang pertama itu ada action yang dilakukan oleh klien yang di sini berupa peminjam, yang mana klien ini dapat atau user ini dapat melakukan sebuah action berupa peminjaman atau pengembalian barang.
Nah, data yang telah diinputkan atau aksi yang telah diinputkan oleh klien ini akan diproses untuk masuk ke komputer admin, lalu pada komputer admin itu bisa memilih untuk melakukan terhubung dengan printer yang mana di sana bisa melakukan print laporan hasil peminjaman dan juga pengembalian barang per bulannya, atau juga nanti data dari komputer admin yang telah diinputkan tadi oleh user bisa langsung masuk ke application server untuk datanya. Lalu dari application server ini akan diteruskan ke database server untuk datanya. Lanjut ke kesimpulan atau penutup. Sistem peminjaman aset merupakan sistem yang membantu mahasiswa dalam meminjam aset yang ada di Fakultas Ilmu Komputer, yang selama ini proses peminjamannya masih secara manual. Mulai dari membuat surat lalu diberikan secara langsung. Dengan adanya sistem peminjaman aset ini, mahasiswa tidak perlu lagi melakukan hal tersebut. Sistem peminjaman aset berbasis web dapat mempermudah pendataan peminjaman dan menangani jika user membatalkan peminjaman, maka sistem otomatis memberikan status pembatalan bagi peminjam. Sehingga bisa dihasilkan informasi peminjaman aset yang akurat. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami laporkan dalam laporan akhir ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.